Pekerja Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ditangkap karena membobol aplikasi Peduli Lindungi yang digunakan untuk menjual surat antigen dan PCR palsu sebagai salah satu persyaratan wajib perjalanan. Satu surat PCR palsu dijual dengan harga Rp200.000. Sebanyak 4 orang pekerja Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memperdagangkan surat antigen dan PCR palsu untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan melalui bandara. Hebatnya, satu orang pelaku berinisial AR mampu membobol aplikasi Peduli Lindungi dalam mengoneksikan hasil surat PCR palsu yang dibuatnya tersebut. Sementara itu, 3 pelaku lain bertugas sebagai pencari penumpang yang membutuhkan surat PCR dengan waktu cepat tanpa uji klinis. Tersangka AR mengaku ia mempelajari pemalsuan surat PCR dan antigen sekaligus mengoneksikannya ke Peduli Lindungi melalui internet. Tahap ketiga ini menginginkan KTP. Kita melakukan ke aplikasi Peduli Lindungi. Yang caranya bisa sampai terbit negatif itu masa kamu masukin nih? Masukin aja, nanti ada pilihannya. Ada pilihannya nanti. Ya, kamu masuk akses ke Peduli Lindungi itu bagaimana? Browsing aja di internet. Browsing di internet? Iya. Nggak ada peran orang lain? Cuma itu enggak? Tunggal. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Sigit Dani Setiono mengatakan, berdasarkan pengakuan para pelaku, mereka sudah membuat lebih dari 300 surat kesehatan antigen dan PCR palsu dengan keuntungan yang didapatkan mencapai Rp60 juta. Untuk setiap satu surat PCR palsu diperjualbelikan dengan harga Rp200.000. Kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan seluruh institusi yang ada dan masyarakat. Pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 berhasil mengungkap praktek ilegal surat keterangan PCR maupun antigen yang palsu di wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pengungkapan tersebut, kita berhasil mengamankan 4 orang tersangka. Saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya akan kita proses sesuai dengan peraturan perundangan berlaku baik KUHP, kemudian Undang-Undang Kekarantinaan dan Undang-Undang tentang wabah penyakit menular. Kini keempat pelaku dijerat dengan pasal pemalsuan dokumen kekarantinaan serta tentang penyakit menular dengan ancaman hukuman 4 hingga 6 tahun pidana penjara. Haki Najili, JPM TV, Tangerang, Banten.